Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Persibaya Surabaya yang akan menghadapi Persela Lamongan. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Mutai, gimana kabarnya Mutai? Alhamdulillah. Untuk pertandingan kali ini Mutai, Persibaya Surabaya Mutai yang akan menghadapi Persela Lamongan Mutai, Derby Jatim Mutai. Prediksinya untuk pertandingan nanti Mutai? Ya tentunya ini salah satu pertandingan yang sangat seru sekali Pak Jaki. Persebaya Surabaya tentunya ingin menjaga konsistensi mereka, kemenangan mereka Pak Jaki, yang berhasil melakukan comeback atas Persibaya Jayapura. Mereka menang di partai kemarin dengan skor identik mereka. Yang selalu kita katakan Mutai. Ya 3-1. Ya sang lawan Persela Lamongan mereka ditahan imbang kemarin di pekan kemarin oleh Madura United walaupun mereka pun sempat unggul duluan dan mereka pun mendapat kesempatan sebenarnya untuk unggul melalui titik putih waktu itu. Namun sayang sekali sang striker andalan mereka Ivan Carlos gagal mengeksekusinya sehingga mereka harus menerima hasil imbang dengan kayaknya itu akan ke bawah mimpi sampai Ivan Carlos itu gagal kemenangan Persela Lamongan. Tentunya itu dan kesalahan salah satunya dari kesalahan gagalnya penalti Ivan Carlos Mutai, dan gol dari Madura United kemarin Mutai, yaitu ketika salah satu pemain Persela Lamongan melakukan pelanggaran Mutai, kartu merah dan juga pelanggaran Mutai, sehingga mengakibatkan gol di menit akhir Mutai. Ya, walaupun secara bola itu merupakan bola pantul, yang menyentuh Ahmad Bustami sehingga bola berubah arah, sehingga sang kiper seolah tertipu dengan rubahnya arah bola tentunya. Oke, menarik sekali Mutai. Persiapannya Mutai untuk kedua tim ini Mutai di pertandingan nanti Mutai. Ya, secara persiapan tim Persibaya Surabaya di pekan ke-8 ini pastikan harus kehilangan sang jenderal lapangan yaitu Rahmat Irianto. Itu dia Mutai. Yang di pekan ke-7 itu kemarin itu ternyata masih memperkuat Persebaya. Sebelumnya kita bahas Rahmat Irianto tidak akan memperkuat Persebaya karena memang sudah panggilan Mutai. Karena sudah panggilan timnas. Namun ternyata di pekan ke-7 kemarin Persebaya menahan Rahmat Irianto untuk satu pertandingan melawan Persipura. Dan itu cukup berhasil Mutai. Dan ternyata cukup berhasil. Dengan kehadiran Irianto membuat lini tengah, lini belakang Persebaya cukup tangguh banyak. Dan Irianto pun menunjukkan kapasitasnya sebagai kapten, menjadi leader. Ketika mereka tertinggal 1 gol, mental mereka bisa bangkit dan bisa membalikan keadaan. Benar sekali. Tentunya sekarang Coach Aji Santoso memutar otak siapa yang pengganti yang layak untuk menggantikan posisi Rahmat Irianto. Itu dia yang susahnya Mutai, karena tidak semua pemain seperti Rahmat Irianto ini Mutai. Betul. Apalagi mereka juga harus absennya yaitu sang pemain asing mereka yaitu Bruno Moreira yang mendapatkan kartu merah kemarin Bajaki. Itu ini juga menjadi PR tambahan bagi sang coach Aji Santoso Bajaki, seperti itu. Dan ini siapa yang pemain asingnya, satu lagi pemain asingnya Marukawa Mutai. Di penampilannya tidak konsisten nih Mutai, ini Marukawa ini kadang bagus, kadang tidak konsisten pokoknya Mutai. Ya, masih mencari permainan terbaiknya Bajaki. Namun sebenarnya dari segi secara skill Marukawa sudah membuktikan kapasitas permainan mereka. Namun mungkin yang menjadi perhatian adalah kerjasama tim. Kerjasama tim antara Marukawa dengan Kambuaya. Itu dia Mutai. Dengan kemarin dengan Hambali Tholib yang sedikit Hambali itu taruh di belakang sehingga Hambali itu terlihat masih kaku karena ditempatkan bukan di posisi aslinya seperti itu. Tentunya di pekan ke-8 nanti sang coach Aji Santoso sudah menemukan ataupun sudah meracik pola permainan apa yang pas guna menghadapi Persela Lamongan ini. Persela Lamongan ini Mutai, dari Persela Lamongan sendiri Mutai ada satu pemain juga yang tidak bisa dimainkan Mutai karena kemarin juga di pekan ke-7 didapat kartu merah Mutai. Ya tentunya namun walaupun itu tentunya sang coach
Iwan Setiawan udah menyiapkan penggantinya Bajakin. Dan satu pemain yang mencuri perhatian adalah dan terlihat cukup berhasil dan salah satunya menciptakan gol yaitu pemain asing baru mereka yaitu Jabar Sarja Bajakin. Jabar Sarja itu cukup mencuri perhatian dan salah satu golnya menciptakan gol Bajakin. Benar sekali Dan duetnya di tengah dengan Gianjola dengan Abbas Bustami terlihat cukup berhasil menjaga keharmonisan atau lini serang dan transisi menyerang dan kebertahan cukup berhasil. Iya, karena Sarja ini terlihat sekali Mutai ketika Persela Lamongan menyerang dia ada di lini serang Mutai, ketika bertahan dia ada di lini pertahanan Mutai. Fisiknya ini sangat kuat sekali, cukup kuat untuk BRI Liga 1 ini Mutai. Ya, ternyata Sarjalah yang agak sedikit di belakang, yang kita kira awalnya adalah menaruh Sarja di depan dan Gianjola sedikit di belakang. Ternyata kemarin lebih terlihat di lapangan Sarja yang lebih di tengah, lebih sedikit mendorong Gianjola di depan. Iya, benar sekali Mutai. Terlihat seperti itu Mutai kemarin itu Mutai. Oke, menarik sekali Mutai pertandingan antara Persela Lamongan yang akan menghadapi Persibaya Surabaya. Prediksi formasi untuk kedua tim ini Mutai. Untuk formasi Bajaki kemungkinan besar Persebaya Surabaya menggunakan formasi 4-4-2. Di kiper ada Andika Ramadhani, sementara duet center back di situ ada Ali Sesai dan Arif Satria. Di back sayap di situ ada Alwi Selamat dan Repadi. Di gelandang tengah di situ duet antara Adi Setiawan dan M Hidayat. Di gelandang serangnya di situ ada Ricky Kambuaya dan Marukawa. Di depan mereka mengandalkan pada duet antara Dose Wilson dan Samsul Arif. Untuk Persela Lamongan Bajaki kemungkinan menggunakan formasi 4-2-3-1. Di kiper ada Dwi Kuswanto, sementara duet center back antara Demerson dan Jainuri. Di back sayapnya di situ ada Nasir dan Birul Walidan. Di gelandang tengahnya di situ ada duet antara Bustami dan Jabar Sarja. Di gelandang serangnya di situ ada Abioso, Gianjola dan Malik Rizaldi, dan sang striker Ivan Carlos tentunya Bajaki. Oke, itu dia prediksi dari kedua tim Persibaya Surabaya dan Persela Lamongan. Oke Mutai, jalannya pertandingan nanti Mutai untuk kedua tim ini Mutai tentunya akan sangat seru sekali, sangat menarik sekali Mutai. Karena Persibaya Surabaya ingin menunjukkan konsistensinya Mutai, sementara Persela Lamongan ingin mencuri 3 poin dari Persibaya Surabaya Mutai. Ya tentunya Bajaki, yang terlihat Persela Lamongan ini sebenarnya selalu mengandalkan counter attack dengan kompak defense-nya, kata Coach Iwan. Mereka selalu bertahan bersama-sama dan melakukan serangan balik yang cepat dengan mengandalkan kepada pemain-pemain yang cukup cepatnya. Di situ ada Abioso, Malik Rizaldi ataupun Gianjola dengan teknik-teknik skill individunya, dan tentunya sang striker andalan mereka Ivan Carlos tentunya. Ini harus waspada tentunya bagi lini pertahanan Persebaya Surabaya yang sekarang tentunya dipastikan tanpa Rahmat Irianto, sang kapten Rahmat Irianto. Ini menjadi pembuktian Arif Satria yang kemungkinan besar akan diturunkan dan menduetkan kembali dengan Ali Sesai. Apakah Arif Satria penampilannya cukup meyakinkan dan menjadi palang pintu terakhir bagi lini pertahanan Persebaya dan menjadi jaminan ketangguhan bagi kiper Andika Ramadhani yang seolah-olah menjadi kiper utama karena ketiadaan kiper utama mereka Hernando Ari benar sekali Mutai. Tentunya ini harus diwaspadai oleh Persibaya Surabaya karena kita tahu Mutai di situ ada pemain Persela Lamongan dari sayap-sayap cepatnya Mutai, ada Abioso dan Malik Rizaldi benar sekali Mutai. Tentunya target man Mutai Ivan Carlos Mutai. Sementara di Persibaya Surabaya sendiri Mutai di situ masih mencari sang striker Persibaya Surabaya itu Wilson Bajaki. Tentunya yang menjadi perhatian bagi lini pertahanan Persela Lamongan adalah kecepatan dan kegemilangannya adalah Ricky Kambuaya. Nah itu dia Mutai. Ricky Kambuaya pergerakannya yang selalu menjadi pembeda adalah Ricky Kambuaya selalu menjadi perhatian ini pertahanan
Persela Lamongan Bajaki. Pergerakan Ricky Kambuaya harus sangat-sangat diwaspadai oleh pertahanan Persela Lamongan. Kayaknya ini tugasnya Sarja Buta untuk menjegal Ricky Kambuaya. Tugasnya Sarja dan tentunya Pak Ahmad Bustomi. Di tengah Persela harus bisa mematikan. Harus karena pergerakan dari Ricky Kambuaya sejak dari lini tengah tentunya. Iya, karena Kambuaya ini sangat cepat sekali, sangat cepat dan akselerasinya sangat sulit sekali dan selalu melewati beberapa pemain lawan mengutai ya, tentunya Bajaki, apalagi sang pelatih Coach Aji Santoso yang notabene tentunya mantan pelatih Persela Lamongan. Cukup lama sekali mengasih teknik Persela Lamongan, yang sedikit banyak tahu gaya permainan Persela Lamongan tentunya benar sekali. Aji Santoso tentunya punya strategi Bajaki untuk mematikan pergerakan permainan dari Persela Lamongan. Persela Lamongan ini oke, menarik sekali pertandingan antara Persibaya Surabaya yang akan menghadapi Persela Lamongan. Prediksi skor untuk pertandingan nanti Mutai. Ya, untuk prediksi skor kali ini saya memprediksi Persebaya Surabaya mampu mengalahkan Persela Lamongan dengan skor akhir 2-1. 2-1, tidak 3-1 Mutai. Bisa jadi selalu identiknya. Itu dia Mutai, karena Persebaya ini selalu identik dengan 3-1. Bisa menang atau kalah dengan 3-1. Bisa menang dan kalah dengan 3-1. Tapi kali ini Mutai prediksi dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persibaya Surabaya. Oke, tidak prediksi Butai prediksi dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Persibaya Surabaya. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia, para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV? Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe di bawah ini apabila kalian suka dengan channel Wangkong TV, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, terima kasih, cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.